Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Malik Andare, Bapak dan Ibu Wakil Dekan FHIL. Yang kami hormati Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris UJMI FHIL. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan serta Sekretaris Jurusan Lingkup FHIL. Yang kami hormati para Kepala Laboratorium Lingkup FHIL. Yang terhormat Kabag Tata Usaha dan para Kasubag Lingkup FHIL. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Subunit FHIL, para tenaga pendidik dan kependidikan Lingkup FHIL, Ketua dan Pengurus serta generasi pelanjut Masjid Sabilul Muttaqin, yang terhormat Ketua dan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan dan segenap alumni yang sempat bergabung, dan yang kami hormati wartawan Kenari Pos yang sempat bergabung, mungkin kalau ada. Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izin dan kesempatannya lah sehingga acara silaturahmi Hari Besar Islam Siharis 8, yakni Halal bil Halal, keluarga besar FHIL WHO hari ini dapat dilaksanakan, walaupun secara virtual, dikarenakan kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, bahkan kepada para penegak dinul Islam hingga akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada saat ini, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kegiatan Halal bil Halal keluarga besar FHIL kali ini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Subunit FHIL WHO mengangkat tema Halal bil Halal sebagai momentum penting yang islami untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempererat persaudaraan sesama hamba Allah demi FHIL WHO yang maju dan bermartabat. Baik hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, sebagaimana yang sedang berlangsung. Acara kedua, mendengarkan lagu syair Islam dengan judul. Baik, acara ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 133 sampai 136, oleh Nyonya Nuriyati Rahman Aminuddin SKM, Ketua DWP Subunit FHIL, dan Sari Tilawah oleh Nyonya Samriadin Basruddin SSOS, Ketua Bidang Pendidikan DWP Subunit FHIL. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Silakan Bu Eka. Baik, itulah tadi. Ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang berbahagia, kita masuk ke acara yang keempat. Laporan Ketua Panitia oleh Nyonya Farlia Safil, SPD, Wakil Ketua DWP Subunit EFIL. Kepada Ibu, saya persilahkan dengan hormat. Di-unmute dulu audionya Bu, mohon maaf tidak kedengaran suaranya Bu. Diklik saja unmute yang di bawah Bu, mungkin bisa di. Ya, oke. Silakan Bu, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Mane Kandari, MSI. Yang terhormat Ibu Pengacara Ustazah Dr. Randa Haja Siti Nur Soleha. Yang terhormat Ketua Sekretaris dan Anggota Senat EFIL. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Dekan EFIL. Yang terhormat Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris UJMI EFIL. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Jurusan serta Sekretaris Jurusan Lingkup EFIL. Yang terhormat para Kepala Laboratorium Lingkup EFIL. Yang terhormat Kabak Tata Usaha dan para Kasubag Lingkup EFIL. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Subunit EFIL. Yang terhormat para tenaga pendidik dan kependidikan Lingkup EFIL. Yang terhormat Ketua dan Pengurus serta generasi pelanjut Masjid Sabilil Muttaqin. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan dan segenap alumni yang sempat bergabung. Yang terhormat wartawan Kendari Pos yang sempat bergabung. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya izin dan kesempatannya lah sehingga acara silaturahmi Hari Besar Islam di hari ke-8, yakni Halal bil Halal. Keluarga besar EFIL UHO hari ini dapat melaksanakan walaupun secara virtual karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, bahkan kepada penegak dinul Islam hingga akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada saat ini, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kegiatan halal bil halal keluarga besar EFIL kali ini, Dharma Wanita Persatuan Subunit EFIL UHO dipercaya sebagai penyelenggara dengan mengangkat tema halal bil halal sebagai momentum penting yang islami untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempererat persaudaraan sesama hamba Allah dengan EFIL UHO yang maju dan bermartabat. Hadirin yang berbahagia, perayaan halal bil halal kali ini berbeda dengan perayaan sebelumnya, di mana saat ini perayaan halal bil halal dihadapkan pada pandemi COVID-19,
Sehingga secara protokol kesehatan kita harus melakukan social distancing dan bekerja di rumah. Meskipun demikian, kami meyakini bahwa perayaan secara virtual ini tidak akan mengurangi hikmah halal bil halal dan kita semua tetap hikmat, semangat, dan penuh kebahagiaan merayakannya. Sembari optimis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini dapat berlalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, perayaan halal bil halal ini bertujuan agar kita senantiasa dapat menjalin ukhuwah dan silaturahmi dalam suasana hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Setelah sebulan kita menjalankan ibadah puasa dengan berbagai amalan kebaikan yang ada di dalamnya. Dalam acara halal bil halal tahun ini, Sivitas Akademi Evil Uho akan menyerahkan bantuan kepada panitia pembangunan Masjid Sabilil Muttaqin. Dana bantuan ini berasal dari Sivitas Akademika Evil dan dari berbagai donatur, di mana Dharma Wanita Evil Uho telah melaksanakan kegiatan pengumpulan donasi sejak tanggal 18 Ramadan sampai 5 Syawal 1441 Hijriah. Acara halal bil halal ini juga akan diisi oleh penyampaian hikmah halal bil halal oleh Ustazah Dr. Anda Haja Nur Soleha, serta akan diakhiri dengan silaturahmi dan saling memaafkan secara virtual. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang terhingga kepada seluruh donatur yang telah bersedekah untuk pembangunan Masjid Sabilil Muttaqin. Juga terima kasih kepada Bapak Dekan Evil Uho dan seluruh jajarannya atas dukungannya, baik pengumpulan donasi maupun dalam mensukseskan acara halal bil halal ini. Kami memohon kesediaan Bapak Dekan untuk menyampaikan sambutan, sekaligus menyerahkan sedekah yang terkumpul kepada Ketua Pembangunan Masjid Sabilil Muttaqin. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Dr. Anda Haja Nur Soleha yang telah berkenan menyampaikan hikmah halal bil halal. Juga terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Unit Evil dan seluruh anggotanya yang telah bekerja keras sehingga terselenggaranya kegiatan halal bil halal ini. Demikian sambutan ini saya sampaikan selaku pribadi dan selaku ketua panitia. Dalam kesempatan ini kami memohon maaf bila ada yang kurang berkenan, baik kata maupun perbuatan, disengaja atau tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kegiatan halal bil halal di tahun yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara kelima, mendengarkan lagu syair Islam dengan judul Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa satu bulan berpuasa, menahan lapar dahaga nafsu juga amarah. Hari ini semua gembira
Acara ke-6, sambutan Dekan FHIL, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Manekandar MSI, sekaligus menyerahkan secara simbolik dana sedekah paket spesial FHIL kepada Ketua Pembangunan Masjid Sabilil Muttaqin. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun hadir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu penceramah Ustazah Dr. Anda Haja Siti Nursolia, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Sabilil Muttaqin dan jamaah khususnya yang sempat bergabung pada kesempatan ini, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan, Bapak-bapak Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris UJMI, Ibu Kepala Bagian Tata Usaha dan para kasubag. Yang saya hormati tenaga pendidik, baik yang ada di Kendari maupun yang ada di tempat studi, terima kasih atas bergabungnya. Tenaga kependidikan yang sempat bergabung, terkhusus Ketua dan anggota Dharma Wanita selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan Siharis yang ke-8 lingkup FHIL dalam acara Halal Bihalal pada tahun 2020 ini. Yang saya hormati Ketua dan pengurus lembaga kemahasiswaan yang sempat bergabung, dan seluruh alumni Universitas Haloleo yang sempat bergabung. Yang saya hormati wartawan Kendari Pos yang insya Allah bergabung bersama kita pada kesempatan ini. Tidak ada kata yang pantas kita kumandangkan pada pagi yang agak cerah ini, kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, atas nikmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan acara halal bil halal ini. Selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari senantiasa kita kirimkan juga kepada keluarga dan sahabatnya, bahkan segenap dinul Islam termasuk kita yang berada di ruang ini. Insya Allah, kalau senantiasa kita memperhatikan rambu-rambu yang disampaikan oleh Rasulullah, insya Allah semua kegiatan kita akan bernilai ibadah dan akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, juga mari tidak pernah kita lupa kirimkan doa terbaik kepada kedua orang tua kita,
kepada guru-guru kita, kepada sahabat dan kolega-kolega kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena saya pastikan apa yang kita raih saat ini tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama, terutama kedua orang tua kita yang sangat merindukan anaknya untuk berhasil dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar tentang masalah halal bihalal. Saya mohon nanti kesediaan Ibu Ustazah yang akan menguraikan kepada kita sekalian untuk menjadi bagaimana kita berpedoman khususnya di dalam beraktivitas antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya hanya sekedar menjelaskan satu ayat saja yang saya ungkapkan di awal pembicaraan saya. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Bahwa hai sekalian kalian manusia, kalian saya lahirkan hanya satu, asal dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian saya jadikan kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun hadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ini sekedar saya menyampaikan selaku pimpinan fakultas bahwa siapapun kita, asal dari manapun kita, status sosial apapun kita, status ekonomi apapun kita sesungguhnya adalah bersaudara karena berasal dari satu pasang manusia yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu tidak ada tempatnya kita saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak ada tempatnya untuk saling kita menghina satu dengan yang lain. Karena dalam lanjutan ayat tadi, bahwa walaupun perbedaan-perbedaan itu tercipta, tetapi tujuannya adalah lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Yang menjadi ukuran Bapak Ibu sekalian yang saya hormati adalah ketakwaan kita masing-masing. Dengan itulah saya selaku pimpinan fakultas tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan saling menghargai antara sesama kita. Karena tidak ada artinya kita beraktivitas hari-hari kalau hanya mengurus dunia saja. Tetapi tidak kita saling mengingatkan untuk urusan akhirat kita. Terutama saya selaku pimpinan akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Bahwa Bapak sebagai dekan, apakah pernah mengingatkan stafnya untuk bagaimana menjaga hubungan dengan Allah? Maka saya senantiasa itu saya lakukan. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua Sivitas Akademika FHIL dalam rangka kegiatan-kegiatan ini. Karena prinsip kita di dalam mengembangkan program di FHIL adalah hanya bersama kita bisa. Artinya bahwa tidak ada aktivitas dan kegiatan kalau kita tidak saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kemudian dari kita untuk semua. Artinya bahwa jangan kita hanya memikirkan FHIL saja. Kita harus memikirkan lingkungan kita. Apalagi di lingkungan kita masih sementara membangun masjid Sabilul Muttaqin. Yang saya malu selaku pimpinan setiap hari lewat kalau tidak pernah saya berkontribusi untuk bagaimana mempercepat pembangunan masjid ini. Oleh karena itu, maka khusus di dalam acara halal bil halal ini, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia, bahwa sejak 18 Ramadan, kita sudah melaksanakan pengumpulan hibah
sedekah yang alhamdulillah pada pagi hari ini total sumbangan saya menyerahkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bahwa melalui hamba Allah baik di lingkungan FHIL, di lingkungan UHO, dosen, alumni semuanya. Pada pagi hari ini telah saya menyerahkan sumbangan dari 250 hamba Allah sebesar 150 juta rupiah. Yang asalnya dari dosen FHIL, dosen UHO, karyawan UHO, alumni kehutanan dan alumni Universitas Haloleo. Dari Sabang sampai Merauke, menyentuh semua saya serahkan. Bapak Ibu sekalian, harusnya penyerahan ini terakhir, tapi begitu semangat saya mendahului dulu menyerahkan, baru saya menjelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya menjelaskan bahwa dana 150 juta rupiah ini bisa terkumpul hanya atas karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan hamba Allah yang meliputi dosen, karyawan, alumni Universitas Haloleo, termasuk kehutanan, yang walaupun dia baru selesai, dia ikut berpartisipasi dalam bersedekah. Dari 250 hamba Allah ini, sekedar saya menyampaikan bahwa dari dana yang terkumpul, paling tinggi 10 juta rupiah, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, yang paling rendah 50.000 rupiah. Saya selaku pimpinan fakultas sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Sabilil Mustaqim dengan mengajak bersilaturahim, mengajak bersedekah kepada semua hamba Allah yang ingin berpartisipasi. Di dalamnya penuh keluh kesah. Intinya bahwa di dalam mencari dana tidak bisa hanya kita sebatas membuka rekening kemudian kita biarkan saja. Ini selama 27 hari saya lakukan. Bukan saya ingin menyampaikan apa saja, tetapi sekedar untuk gambaran kepada kita sekalian. Bahwa dari proses pengumpulan ini, baru 2 hari saya membuka rekening, saya sudah dapat teguran. Bahwa lebih baik Pak Dekan tidak usah lagi buka rekening baru. Bergabung saja di rekening yang sudah ada. Tetapi saya katakan bahwa ini tidak mengganggu rekening yang sudah dibuka. Tetapi sekedar untuk saya melakukan aktivitas sebagai dekan untuk membuka paket spesial di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Karena itu tidak usah permasalahkan pembukaan donasi ini. Makin banyak pintu yang kita buka Sabilil Mustaqim, tujuannya sama untuk kita mempercepat. Alhamdulillah bisa dipahami. Kemudian berjalan kira-kira 5 hari dari semua flyer yang saya kirimkan, kurang lebih 1000 flyer seluruh Indonesia yang meliputi tadi alumni. Banyak jawaban yang saya terima. Ada jawaban, Bapak ambil dari mana nomor saya? Bapak kenapa hubungi saya? Karena mereka tidak tahu, tidak ada surat menyurat, tidak ada stempel tanda tangan secara resmi. Hanya sekedar saja saya bersilaturahim dengan teman-teman saya alumni, baik di bawah saya maupun di angkatan saya. Setelah saya sampaikan bahwa ini saya terima dari ketua angkatannya. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Tidak ada jawaban, hanya dikirimkan transfer. Alangkah senangnya saya. Tidak ada dasar hukum apapun. Hanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi. Tetapi wajar. Karena sudah lama kami berpisah, tidak saling kenal mengenal. Saya langsung bersilaturahmi dan langsung meminta sedekahnya. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Kira-kira 15 hari kemudian, ada staf saya yang menghubungi.
Pak Dekan ada yang mengklarifikasi itu di teman-teman. Apakah benar itu pengumpulan sedekah resmi dari fakultas atau jangan-jangan penipuan? Tapi alhamdulillah sebelum ada klarifikasi seperti itu, saya sudah mengantisipasi memang. Setiap hampir 3 hari saya umumkan melalui fakultas, melalui sahabat-sahabat di lingkungan Sabilul Muttaqin terutama pengurus. Supaya apa? Supaya kalau ada yang mengklarifikasi bahwa benar atau tidak benar, dijawab seragam bahwa itu benar. Dan saya menganggap itu wajar, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengumpulan dana ini tidak ada dasar hukumnya, tidak ada surat resmi dari dekan, tetapi hanya semata-mata untuk pembangunan masjid. Saya minta hanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terima kasih kepada Sekretaris Dharma Wanita yang sudah siap membukakan rekening. Pasti banyak klarifikasi. Ada pertanyaan, Bapak kenalkah itu Sekretaris Dharma Wanita? Saya jawab, saya kenal karena itu istri daripada staf saya. Tetapi selalu saya katakan, kalau tidak berkenan mohon maaf. Tetapi tidak ada jawaban selanjutnya kecuali dia kirim transfer. Sebesar apapun yang dia kirimkan, alhamdulillah. Dan yang paling membuat saya tambah semangat, walaupun di hari-hari terakhir baru tadi malam, langsung ada salah satu hamba Allah mentransfer, bukan main-main, 10 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Ini artinya apa? Bahwa kepercayaan FHIL di mata masyarakat tidak diragukan. Apalagi dengan resmi ada dari surat. Tetapi karena ini urusan daripada akhirat, maka saya kira tinggal saya menyatakan pada tempat ini. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, pejabat lingkup FHIL, semua sivitas akademika FHIL, semua jamaah dan pengurus Masjid Sabilul Muttaqin, kepada semua dosen-dosen lingkup Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan dan lingkup Universitas Hal Oleo semua yang baik yang menyumbang maupun yang belum sempat menyumbang. Kepada semua alumni di seluruh Indonesia, Universitas Hal Oleo, terima kasih atas sumbangannya semua. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikut, saya masih akan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah setelah ini, kita bermohon kepada Allah Masjid Sabilul Muttaqin. Setelah mulai jalan pembangunan, tolong ukurkan saya berapa tehel yang dibutuhkan. Merek apa yang dibutuhkan. Standar apa yang dibutuhkan. Hitungkan saya berapa jumlahnya. Dengan paket spesifik FHIL, saya akan berupaya semaksimal mungkin. Bahwa melalui paket spesifik FHIL, saya mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu saya. Saya akan menangani semua tehel yang dibutuhkan oleh Sabilul Muttaqin. Mudah-mudahan semua niat-niat baik kita ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidup kita ini tidak ada, hanya dua saja. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Saya kira inilah Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Inti halal bihalal kita harapkan nanti dari Ustazah yang terhormat Dr. Anda, Siti Nur Soleha. Saya hanya mengungkapkan itu semua. Rasa syukur saya, terima kasih saya kepada semua hamba Allah yang telah mendukung kegiatan pengumpulan sedekah ini. Insya Allah, mudah-mudahan tetapi tinggal bagaimana cara menggerakkannya. Oleh karena itu, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sambutan saya kali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak ada maksud lain kecuali memberi semangat kepada kita sekalian untuk bagaimana menggairahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggairahkan hubungan kita
sesama, khususnya di FHIL, bagaimana kita membangun FHIL dengan kebersamaan supaya FHIL bisa sejajar dengan fakultas-fakultas yang lain di lingkup Universitas Haloleo. Tentunya semua ini bisa berlangsung atas dukungan daripada Rektor Universitas Haloleo. Maka saya menyampaikan secara khusus bahwa kegiatan pengumpulan sedekah ini semuanya adalah atas arahan daripada Pak Rektor. Bagaimana semua dekan untuk berpartisipasi di dalam percepatan pembangunan Masjid Sabil Mutakin. Dan alhamdulillah FHIL secara non formal kami sudah mulai dari bulan September dan dikoordinir oleh Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan, walaupun hanya 1 juta 2 juta kami menyerahkan setiap bulan. Secara formal kami mulai dari 1 Ramadan sampai 17 Ramadan kami menyerahkan 5.700.000 melalui Nuzulul Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini kami menyerahkan dari semua hamba Allah seluruh Universitas Haloleo sebesar 150 juta rupiah. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih khusus kepada panitia, khususnya tim IT yang dikoordinir oleh Pak Ridwan Surya, Sekretaris Jurusan Ilmu Lingkungan, dan tenaga pendidik dari Fakultas Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Pak Al-Basri, dan mahasiswa kita, Akbar Soekarno. Mudah-mudahan senantiasa pendampingan Bapak Ibu sekalian untuk memajukan FHIL melalui kegiatan-kegiatan seperti ini bisa tersosialisasi dengan baik, dan terkhusus kepada wartawan Kedari Pos, mudah-mudahan sosialisasi daripada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan bisa senantiasa mengudara di seluruh pelosok tanah air. Sekian kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan Bapak Dekan Fakultas Kehutanan Ilmu Lingkungan. Terima kasih Bapak. Acara ke-7, mendengarkan puisi Islamiah dengan judul Tidak Ada Yang Sempurna. Tidak ada yang sempurna. Karya B.J. Habibie. Ada yang memiliki kecukupan harta dan benda, tapi dia diberi sakit yang parah. Ada yang memiliki istri yang cantik, tapi dia diberi rumah tangga yang setiap hari cekcok. Ada yang suami istri keluarganya lengkap, diberi anak yang lucu-lucu dan sehat, tapi keluarganya, ayah ibu, adik kakaknya berantakan. Ada yang memiliki pasangan penyabar dan penyayang, tapi dia masih merindukan momongan. Ada yang memiliki suami tampan dan karir yang mapan, tapi dia juga sering merasakan perangai suaminya yang kasar dan kurang perhatian. Ada yang memiliki semuanya hampir sempurna, tapi dia tidak mendapat kesolehan dan merasakan manisnya ibadah. Maka yakinlah bahwa setiap orang yang memiliki kelebihan, pasti ia juga memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Belum tentu semua yang terlihat indah serta manis di luarnya, seperti itu juga di dalamnya. Andai saja kita dapat mengetahuinya, pasti kita akan banyak bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan diri kita seperti ini, tanpa melirik dan mengharapkan kehidupan orang lain yang kita idam-idamkan. Boleh jadi, ketika kita mengetahui keadaan yang sebenarnya, kita akan berdoa kepada Allah agar jangan diberi ujian yang sama seperti diri Dia. Jadi sekali lagi, tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain, karena apa yang sekarang kita jalani itu adalah rezeki yang terbaik dan ternikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak hal yang baik dalam diri setiap manusia,
namun kadang kita lupa mensyukuri nikmat itu. Maka banyaklah bersyukur atas keadaanmu yang sekarang ini, karena jika Allah menghendaki, maka semua juga akan berubah. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur. Amin. Baik, acara ke-8, penyampaian hikmah halal bil halal sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan sesama hamba Allah, sekaligus pembacaan doa oleh yang terhormat Ustazah Ibu Dr. Anda Haja Siti Norseleha. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Mane Kandari MSI. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Anggota Senat FHIL, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Dekan FHIL, yang terhormat Bapak dan Ibu Sekretaris UJMI FHIL, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, serta Sekretaris Jurusan, yang terhormat para Kepala Laboratorium Lingkup FHIL, yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kasubag Lingkup FHIL, yang terhormat Ketua dan seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Subunit FHIL, yang terhormat para tenaga pendidik dan kependidikan Lingkup FHIL, yang terhormat Ketua dan pengurus serta generasi pelanjut Masjid Sabilil Muttaqin, yang terhormat Ketua dan pengurus Lembaga Kemahasiswaan dan segenap alumni yang sempat bergabung pada hari ini, yang terhormat wartawan dari Kendari Pos yang sempat bergabung. Yang paling tepat ketika kita diberikan kenikmatan, kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan acara ini di kondisi pandemik, sehingga tidak bisa saling bermuajahah, berkumpul, berjabat tangan, tetapi tidak mengurangi kesyahduan, keharmonisan, hikmah dalam acara yang kita laksanakan pada siang hari ini. Shalawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah, mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan, sehingga insya Allah nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu, alhamdulillah. 1 bulan penuh kita dididik, dilatih, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti benar. Orang pintar belum tentu benar. Orang kaya belum tentu benar. Orang yang memiliki jabatan belum tentu benar. Tetapi kalau orang pintar, orang kaya, orang yang memiliki jabatan lantas dilandasi dengan ketakwaan, pasti benar. Inilah tujuan Allah melatih kita 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan, yang di dalamnya ada tarwih, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan insya Allah banyak bersyukur, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablu minallah, insya Allah Bapak Ibu sudah kita tuntaskan peningkatan kualitasnya selama 1 bulan penuh, yang insya Allah kita aplikasikan dalam 11 bulan yang akan datang, insya Allah. Tetapi Islam adalah agama keseimbangan.
Hablum minallah bagus, tetapi untuk kesempurnaan harus juga memperbagus hablum minannas. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 112 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Al-ayat. Allah menyatakan ditimpa suatu kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang-orang yang senantiasa membina hubungan dengan Allah dan juga membina hubungan sesama manusia. Jadi hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan kepada Allah bagus, mungkin sholatnya rajin, qiyamul lailnya istiqomah, baca Al-Qur'annya tidak ketinggalan, puasanya tuntas, tetapi kalau tidak akur sesama umat manusia, tidak peduli, tidak memiliki kepedulian sosial sesama umat manusia, maka itu tidak diakui di dalam agama kita. Karena agama kita adalah agama keseimbangan, hablum minallahnya bagus, maka otomatis hablum minannasnya juga harus bagus. Alhamdulillah, halal bihalal kali ini diinisiasi oleh ibu-ibu Dharma Wanita. Subhanallah, luar biasa. Mohon maaf Bapak-bapak ya, kadang-kadang kemampuan kekuatan ibu-ibu itu melampaui kekuatan bapak-bapak. Mohon maaf. Bukan berarti ibu-ibu berada di atas bapak-bapak, tidak sama sekali. Karena tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tetapi kadang-kadang kemampuannya ini melebihi. Ibu-ibu bukan cuma pintar memasak ya Bapak-bapak. Ibu-ibu bukan cuma pintar berdandan. Ibu-ibu bukan cuma pintar mengurus anak, melayani bapak-bapak atau suami, tetapi ibu-ibu juga kadang-kadang bekerja di luar. Semua dilaksanakan. Luar biasa hebatnya. Mohon maaf, karena bukan saya perempuan lantas mengangkat, tetapi Al-Quran, Rasulullah memang sejak dulu mengangkat harkat derajat kaum wanita. Bisa saja dari hal-hal tertentu yang memang sesuai dengan kodratnya. Termasuk hal ini. Dan ikut berpartisipasi mengumpulkan dana tadi. Luar biasa ya Pak Dekan. Nabi menyatakan barang siapa yang membangun masjid dengan ikhlas, tulus, bukan karena tendensi, bukan hanya mengharapkan pujian manusia tentunya, tetapi semata karena Allah, karena yang dibangun ini adalah rumah Allah, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Subhanallah. Rumah di dunia 3 lantai, luasnya sekian ribu meter, itu belum tentu bisa menyelamatkan kita, menjembatani kita untuk meraih ridhonya Allah. Kendaraan yang begitu hebat, kendaraan yang begitu mewah, belum tentu bisa menjembatani kita meraih ridho Allah. Tetapi apa yang kita nafkahkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita jariahkan untuk fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, terutama pembangunan masjid, itu sudah pasti akan kita nikmati nanti di yaumil akhir. Insya Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sebagai motivasi untuk kita semua selalu memiliki sifat kedermawanan. Jangan memiliki sifat, kata orang Kendari, sopi. Kata orang Selatan, seke. Kata orang sebelah sana lagi, meregehese. Nah, apapun sebutannya, janganlah seperti itu. Karena sholat selalu digandengkan dengan masalah infak. Wa aqimis sholat, wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat, infak, sedekah. Dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya
Mohon maaf sedikit saya lantunkan. Berderma di jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai, 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai, 100 biji. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang berinfak karena Allah. 1 berbanding 7, 7 berbanding 100, maka ketika kita berinfak sedekah 1000 jadi 700 ribu. Kalau 10 juta tadi kata Pak Dekan ya, dikalikan saja 700. Subhanallah, luar biasa. Ini pasti akan kita nikmati nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Ibu-ibu bukan cuma pinter yang saya sebutkan tadi, tetapi ibu-ibu juga peduli ya, ikut berpartisipasi bagaimana menyukseskan pengumpulan dana sampai 150 juta. Subhanallah, merupakan tabungan akhirat kita. Bapak Ibu, seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu perempuan maupun laki-laki, dalam keadaan beriman, maka Allah akan membalas pahala dan kehidupan yang lebih baik. Jadi di sini tidak ada diskriminasi ya Bapak Ibu. Jadi tidak untuk bapak-bapak saja, tetapi untuk ibu-ibu. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau zaman sekarang masih ada yang mendiskriminasikan bahwa perempuan itu konco winking, bahwa perempuan itu bagiannya di logistik. Tidak. Semuanya bisa tampil. Islam itu luar biasa memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, tetapi tidak untuk woman liberation. Menganggap diri lebih hebat dari laki-laki, suaminya jabatannya lebih rendah, lantas dia memimpin dalam rumah tangga seperti tidak sama sekali. Tetap kita memposisikan diri sebagai ibu, sebagai pendidik yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah pendidik bagi anak-anaknya. Pendidik yang utama menjadi sumber ketenangan, menjadi solusi dalam berbagai masalah untuk keluarganya. Luar biasa ibu-ibu ya. Selamat 2 jempol untuk ibu-ibu. 2 jempol ya. Insya Allah. Kemudian orang yang takwa tadi, hasil dari Ramadan Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi sekarang itu harus hati-hati ya. Kita masih dalam suasana sawal. Konon ada satu makhluk yang sangat resah gelisah di saat ini. Ya. Ketika umat Islam memandangkan suara takbir tahmid, mengagungkan Allah, meraih kemenangan dari latihan bulan suci Ramadan, ada satu makhluk yang menjerit, makhluk yang kecewa berat. Ketika umat Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita berbahagia, bergembira kembali kepada fitrah. Maka makhluk itu luar biasa kecewanya Bapak Ibu. Yaitu iblis la'natullah. Mereka mengatakan, 11 bulan kami menggoda mereka. 11 bulan kami mengajak mereka terjerumus kemaksiatan. Sekarang mereka kembali kepada fitrah. Jadi terutama ibu-ibu hati-hati juga ya Bu. Kalau bapak-bapak itu ngerumpi mungkin itu agak jauh ya Pak ya. Kalau bapak-bapak yang suka ngerumpi berarti ada kelainan itu.
Jadi ibu-ibu ini yang suka ngerumpi. Hati-hati mengoreksi kuenya orang, mengoreksi interior rumahnya orang, mengoreksi ini. Orang yang selalu mengoreksi orang lain, bukan dalam artian kebenaran, tidak akan pernah tenang hidupnya. Jadi kalau ingin tenang, gampang loh ibu-ibu. Tidak usah ngurusin urusan orang lain. Uruslah diri sendiri, evaluasi diri sendiri. Ibda binafsik, mulai diri kita sendiri. Jadi kalau ingin tenang seperti itulah. Tidak usah pusing dengan urusan orang lain, kecuali memang orang itu harus dibantu, harus dinasihati, itu adalah kewajiban. Ya, orang bertakwa itu pasti dicintai Allah, Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan orang kaya belum tentu dicintai Allah. Ya, orang pintar belum tentu dicintai Allah. Orang hebat belum tentu dicintai Allah. Tetapi orang takwa itu pasti akan dicintai Allah. Mana buktinya? Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Hakim, dinyatakan haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Cinta kasihku, kata Allah, akan aku curahkan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Insyaallah, Bapak Ibu, kita halal bihalal karena kita saling mencintai. Karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena nanti takut jabatan saya dicopot. Bukan karena nanti takut digeser, takut nanti saya dibombe, takut di ini dan di itu. Tetapi semata-mata kita saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Teman kita salah, tetap kita cintai, bukan kita benci. Itu karena Allah. Jadi istiqomah karena Allah. Teman kita salah, bukan dijauhi, tetapi tetap dicintai. Dinasihati, itu karena Allah semuanya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mahabbati lil mutawasilina fiyya. Cinta kasihku, kata Allah, akan aku curahkan kepada orang-orang yang selalu saling menyambung kasih sayang. Silaturahmi, silah menyambung, ar-rahim, kasih sayang. Ini, walaupun kita tidak berjabat tangan, tetapi ada cara lain. Di suasana pandemi ini, kita mengadakan halal bihalal virtual. Ini silaturahim. Menyambung kasih sayang. Ya. Profesor Dr. Quraisy Shihab memaknai, menafsirkan silaturahim, menyambung, ar-rahim, kasih sayang. Yang punya rahim itu kan ibu-ibu ya, Bu. Yang punya rahim itu ibu-ibu. Bapak-bapak nggak punya rahim, Pak. Jadi ibu-ibu mengandung, 9 bulan melahirkan dalam kondisi sangat payah-payah antara hidup dan mati, menyusui 2 tahun, merawat sampai mereka menikah. Ketika anak itu salah, adakah seorang ibu yang mengatakan, ya Allah, cabutlah nyawa anakku karena terlalu nakal? Tidak ada, yakin Bu. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tetap cinta ibu, kasih sayang ibu itu tak bertepi, luas. Ampunan ibu juga luas. Bahkan ibu mengatakan, ya Allah, Engkau menguji dengan anakku. Yang harapanku adalah menjadi anak yang soleh, anak yang benar. Tapi kok nakal, ya Allah, tunjukkanlah dia. Itu ibu. Ini satu gambaran. Kalau kita bersaudara bersilaturahim dengan siapapun, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa. Karena tadi sudah dibacakan ayatnya sama Pak Dekan, surah Al-Hujurat ayat 13. Kita ini diciptakan dari jenis laki-laki, perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbahasa yang aneka ragam. Postur tubuh juga tidak seragam. Tetapi Allah menyatukan, mempersaudarakan kita. Untuk apa Allah menciptakan keanekaragaman? Lita'arofu, supaya kita saling kenal mengenal. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mengatakan, mau iso, kita tahu, oh dari mana ini? Kalau ada ibu-ibu yang satu atau bapak-bapak mengatakan cakarudu, oh kita tahu itu dari mana? Tetapi ketika diam kita semua,
Kita tidak tahu dari mana. Yang jelas kita ini saudara, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silaturahim ini. Jadi apapun yang terjadi dengan saudara kita, tetap kita silaturahim. Karena Nabi SAW menyatakan, "Itnani la yanzuru ilaiha yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus." Ada dua golongan manusia nanti di akhirat yang akan dicuekin oleh Allah. Bu, enak tidak dicuekin sama suami? Pasti tidak enak ya, Bu? Pak, kalau dicuekin sama istri enak tidak? Pasti tidak enak, Pak. Dicuekin oleh siapapun pasti tidak nyaman. Ini dicuekin oleh Allah di akhirat, tidak dihiraukan. Siapa itu yang tidak akan dihiraukan oleh Allah? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, mungkin tadinya ke salon sama-sama, ke mall sama-sama, makan bersama-sama, lantas ada ucapan yang kurang pada tempatnya, ada lirikan matanya yang menyinggung, sehingga dia, kata orang Kendari, baku bube. Yang sampai akhir hayatnya tidak pernah akur, tidak pernah bersalam-salaman. Maka itulah yang akan dicuekan oleh Allah nanti. Karena dosa antara sesama manusia harus saling berjabat tangan antara sesama manusia, baru Allah melepaskan dari dosa keduanya. Allah mengampuni. Yang kedua apa? Jarusu. Orang yang jahat dengan tetangganya. Di kanan kirinya tidak makan. Banyak yang kekurangan, tetapi dia santai saja. Anak-anak bilang sekarang ya, nyantui Bapak Ibu. Santai. Masak rendang, masak sate, yang aromanya saja sampai ke tetangga. Makanya Nabi diingatkan selalu oleh Jibril. Seolah-olah kata Nabi, aku ini adalah ahli waris dari tetanggaku. Karena itu, tetangga adalah saudara terdekat kita. Yang dalam kondisi apapun pasti dimintai pertolongan, utamanya tetangga. Pertama tetangga. Jadi jahat dengan tetangga, tenang dengan penderitaan tetangga. Ini yang harus kita hati-hati. Sabda Rasulullah SAW. Yang ketiga, mahabbati lil mutanasihina fiyya. Cinta kasihku, kata Allah, akan aku curahkan kepada orang-orang yang saling menasehati, saling mengingatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat lupa dan salah. Tidak ada garansi, oh ustadzah masuk surga duluan. Oh ustadzah tidak punya kesalahan, tidak keliru. Oh Pak Kiai tidak pernah keliru. Semuanya manusia itu dalam keadaan kekurangan. Tadi dalam puisi sudah dibacakan, luar biasa. Kita ini manusia ini enggak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesucian hanya milik para malaikat Allah. Kita ini semua adalah manusia biasa. Yang kadang-kadang keliru, yang kadang-kadang salah. Disinilah orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu saling menasehati, saling mengingatkan. Sahabat sejati katanya Bapak Ibu, yang dia berani untuk mengingatkan sahabatnya walaupun sahabatnya salah. Tetapi kalau dikatakan sahabat, lantas sahabatnya salah, ya didukung saja. Itu namanya bukan sahabat sejati, tetapi cari-cari muka. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi saling menasehati. Dalam Al-Quran banyak sekali tentang anjuran kewajiban kita saling mengingatkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini saling menasihati. Mari Bapak Ibu, kondisi apapun kita, siapapun kita, tetap ketika saat kita lapang dada untuk diingatkan. Dan ketika kita benar, ya alhamdulillah, mudahan kebenaran itu bisa menular kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita. Karena ada ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ketika diingatkan merasa benar terus. Jadi sebagai hamba Allah, lebih baik merasa banyak dosa, kurang amal, daripada merasa banyak amal dan tidak punya dosa. Wah, luar biasa ini. Ya. Lil mutanasihina fiyya, saling mengingatkan. Yang keempat apa? Haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya.
Cinta kasihku, kata Allah, akan aku curahkan kepada orang-orang yang selalu saling mengunjungi. Saling mengunjungi. Apakah saling mengunjungi dari rumah ke rumah? Kalau lepas dari pandemi COVID-19 ini, atau waktu-waktu yang lalu. Sehingga dengan saling menziarahi ini, kita akan tahu kondisi saudara-saudara kita, teman-teman kita. Jangan sampai selama ini butuh pertolongan, tetapi karena kita tidak pernah tahu kondisinya. Mungkin ada anak yatim di sana, anggota keluarga yang butuh bantuan kita, tapi karena tidak pernah saling mengunjungi kita. Ya, sekarang saling mengunjunginya melalui ini halal bihalal virtual. Insya Allah ini juga termasuk salah satu lil mutazawirina fiyya, saling mengunjungi, kita bisa saling bertatap muka walaupun di tempat masing-masing dengan kue lebaran masing-masing, ya ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi alhamdulillah, insya Allah nanti suatu saat Allah memberikan kesempatan kepada kita lepas dari musibah ini, kita bisa saling mengunjungi secara normal. Kemudian yang kelima apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Cinta kasihku akan aku curahkan kepada orang-orang yang selalu saling memberi karena Allah. Salah satunya tadi Bapak Ibu infak, sedekah jariah, apapun namanya, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Apalagi di musim ini, Bapak Ibu mungkin tidak mengenal kaya atau miskin, semua kena dampak itu. Ya, mudah-mudahan yang diberikan amanah untuk membagi-bagi bantuan, baik itu secara dari yayasan, dari pemerintah terutama, mudah-mudahan dia amanah di dalam menyampaikan bantuan itu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyisihkan untuk masjid, Bapak Ibu sudah mengeluarkan sebagian harta, karena memang tujuan kita di dunia ini bukan masalah harta, bukan dunia. Dunia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dunia hanya sebagai alat untuk meraih ridho Allah. Tanpa ridho Allah, apapun yang kita miliki sia-sia. Wal asri, kata Allah, demi waktu innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu rugi. Rugi kenapa? Karena tidak mampu memanfaatkan fasilitas yang dititipkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah perintahkan. Jadi saling memberi. Insya Allah Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah 5 golongan ini kata Allah diberikan gambaran oleh Allah. Al-mutahabbuna fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah, yang melaksanakan 5 hal tadi. Di mana itu tempatnya nanti di yaumil akhir? Ala manabira min nuri yaghbituhum. Dia akan ditempatkan di satu mimbar. Tahu, janji Allah tidak pernah taroe ya Bu. Kalau manusia itu janji mau taroe gitu. Janji Allah itu yang yakin pasti. Jadi ditempatkan di mimbar. Yang mimbar itu dibikin atau diciptakan, dibuat oleh Allah dari cahaya yang luar biasa. Kemudian tempat itu dirindukan oleh para nabi, dirindukan oleh para siddiqun, dan dirindukan oleh para syuhada. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semuanya termasuk orang-orang yang meraih kemenangan dalam training Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengaplikasikan di bulan-bulan berikutnya, karena yang namanya membantu, yang namanya dermawan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun kita harus tetap peduli kepada sesama, kepada rumah ibadah, karena itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditempatkan oleh Allah di mimbarnya yang diciptakan, yang dibuat dari cahaya. Itu dirindukan oleh para nabi, para siddiqun, dan juga para syuhada. Demikianlah Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun singkat, tetapi mudah-mudahan ini menjadi barokah
menjadi bahan evaluasi, motivasi, sekaligus bahan tazkirah bagi kita, termasuk khusus untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan, tetap istiqomah dalam silaturahim, saling menyayangi, dan istiqomah di dalam melaksanakan tugas kita masing-masing sesuai yang diamanahkan oleh pimpinan kita dan juga diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita bersama-sama bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan barokah, manfaat, maslahat di dalam mengisi hidup dan kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim syarrad dunya syarrul akhirah wa farallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ustazah tausiahnya yang sangat menyentuh hati. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Baik, acara ke-9, sepatah kata penerima sedekah dari pengurus Masjid Sabilul Muttaqin yang diwakili oleh Ketua Pembangunan Masjid, Bapak Dr. Insinyur Haji Laode Alwi MSI, yang diawali dengan renungan hikmah bersedekah untuk pembangunan masjid. Sesuai dengan kemampuan kita. Ustaz. Terus bagaimana Ustaz? Apakah keutamaan membangun masjid, misalkan anak cuma mampunya ngasih tembok misalkan 100, ya misalkan ya. Apa keutamaan membangun masjid ini dapat sama anak Ustaz? Jawabannya dapat. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung. Sangkar burung itu berapa sih besarnya? Hah? Kecil. Kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Maknanya adalah ketika kita ikut serta dalam pembangunan masjid sesuai dengan kemampuan kita, untuk sebesar ini semuanya kita tidak mampu, tapi sesuai dengan kemampuan kita, sekian tembok atau sekian semen dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan, memberikan kebaikan atas amalannya tersebut. Masjid ini Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Tempat yang paling mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Masjid, di mana di dalamnya Allah memerintahkan hambanya untuk mengingat Dia, untuk menyebut namanya, untuk bertasbih kepadanya, untuk memujinya. Sebagaimana Allah katakan, fi buyutin adzinallahu an tuzkar wa yurfa'a fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah berikan izin untuk namanya diangkat, disebut dan sebagainya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid dibangun atau didirikan biasanya untuk apa? Sholat, kemudian ngaji, ya kan? Kemudian zikir, kemudian tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Maka
Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang membangun masjid, kemudian di dalamnya banyak orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu syariat, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, pahalanya akan didapat oleh orang-orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Semuanya, selagi ada orang sholat, selagi ada orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir, pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun dia telah meninggal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan halangi diri Anda untuk ikut serta dalam pembangunan Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya. Karena orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Syaratnya ia batagi bihi wajah Allah. Ketika dia membangun rumah Allah itu, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk dipamerkan. Tuh yang bangun masjid tuh aneh tuh. Tuh masjid aneh tuh, kaum muslimin masyarakat sini mah salat di masjid aneh. Bukan untuk itu, tapi kita ikut membangun rumah Allah ini agar banyak di antara kaum muslimin yang bisa mengerjakan salat di rumah Allah, bisa belajar ngaji, bisa menghadiri majelis ta'lim dan sebagainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setiap ada kesempatan semampunya berikan 5.000, 10.000 semampunya. Dengan syarat apa tadi? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurullah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan seluruh jajarannya, Ibu Ustazah yang saya muliakan, dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Saya selaku Ketua Pembangunan Masjid Sabilil Muttaqin menghaturkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya atas investasi akhirat dari bapak-bapak, baik sebagai dosen di FHIL maupun yang dari teman-teman di luar FHIL serta para alumni. Semoga Allah mendapatkan membalas dengan kebajikan yang lebih baik lagi dari saat sekarang maupun yang akan datang. Sekali lagi saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh sambutan Pak Dekan maupun oleh Ibu Ustazah serta hikmah yang disampaikan di dalam sumbangan masjid ini, maka saya menyimpulkan bahwa sebagai hamba Allah yang mengaku muslim, maka bersyukurlah kita orang-orang akademisi khususnya di FHIL sudah menjalankan 3 tugas utama yang mulia. Yang pertama adalah doa dari anak yang saleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang tiga adalah sedekah jariah. Sedekah jariah inilah yang sementara dilaksanakan oleh Pak Dekan dengan inisiatif yang sangat positif sekali, dan saya selaku Ketua Pembangunan Masjid memang ada yang bertanya, saya langsung mengatakan bahwa itu adalah ide yang paling bagus untuk bisa mempercepat selesainya pembangunan Masjid Sabilil Muttaqin ini. Dan mudah-mudahan dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, inilah investasi akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melimpahkan rahman dan rahimnya pada kita semua, sehingga kita meraih ridhonya, terutama setelah kita menjalankan puasa Idul Fitri dan juga aktivitas kita di luar hari tersebut, insya Allah. Demikian, sekali lagi saya sebut terima kasih atas segala perhatian dan sumbangannya. Semoga Allah melipat gandakan pahala dari Bapak dan Ibu-ibu yang telah membantu di dalam pembangunan Masjid Sabilil Muttaqin. Demikian,
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Haji Alwi. Acara terakhir adalah penutup. Dihibur oleh lagu syair Islam berjudul Selamat Berlebaran. Dengan berakhirnya lagu Selamat Berlebaran, maka berakhirlah acara si hari ke-8 pada hari ini. Semoga aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir di hari raya, semua menyambut dengan gembira. Saling bermaafan di antara kita, hilanglah hilaf dan dosa sesama. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kita jadi orang bertakwa. Taqabbalallahu minal wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga besar Fakultas Sananda dan Ilmu Lingkungan Universitas mengucapkan Hari Raya Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan minal aidin wal faizin. Lahir dan batin.